warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Walaupun sekarang ini terasa panas, kita harus tetap semangat ya. Baik, Ibu lihat meja dan kursinya terdapat beberapa yang tidak rapi ya. Ibu harap Anda semuanya merapikan terlebih dahulu. Baik, sekarang kita akan cek kehadiran. Apakah ada dari Anda semuanya yang tidak hadir? Ada teman-teman yang tidak hadir? Hadir semua, oke. Bagus ya, semuanya hadir. Baik, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, Ibu harap semua di atas mejanya yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini disimpan dulu. Baik kan Anda semuanya? Oke. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau bertanya dulu mengenai materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Apakah ada yang bisa menyebutkan? Ya, kepada Nina. Silakan Nina. Baik, bagus sekali. Terima kasih kepada Nina. Ya, Nina mengatakan bahwa kita pertemuan sebelumnya membahas mengenai pesawat sederhana. Apakah benar? Ya, benar ya. Lalu Nina juga sudah menjelaskan apa itu pesawat sederhana, yaitu kata Nina suatu alat yang kita gunakan untuk memudahkan kita. Yaitu benar sekali ya. Jadi pesawat sederhana merupakan suatu alat yang kita gunakan untuk memudahkan kita dalam melakukan suatu usaha. Di pesawat sederhana ini terdapat beberapa jenis. Siapa yang dapat menyebutkan jenis-jenis dari pesawat sederhana? Ya, Vito, kepada Vito silahkan. Ya, bagus sekali. Terima kasih kepada Vito. Vito bilang tadi ada 4 macam ya jenis pesawat sederhana. Yang pertama, tuas atau pungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Baik, kita berikan dulu tepuk tangan kepada teman-teman kita yang sudah menjelaskan tadi. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai sistem pencernaan, yang mana cakupan materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu pengertian dari sistem pencernaan, organ dan fungsi dari sistem pencernaan, serta proses dari sistem pencernaan. Yang mana tujuannya itu agar kita dapat mengetahui apa itu sistem pencernaan. Lalu kita juga akan dapat mengetahui fungsi dari organ sistem pencernaan dan proses dari sistem pencernaan. Baik, sekarang kita akan mulai bahas materi ya, mengenai sistem pencernaan makanan. Apa itu sistem pencernaan makanan? Yaitu serangkaian organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Jadi, lalu apa saja organnya? Yang pertama yaitu ada mulut. Nah, jadi kita perhatikan saat kita makan. Jadi organ pertama yang kita gunakan yaitu mulut. Lalu apa fungsi dari mulut ini? Yaitu untuk mengunyah makanan agar menjadi lebih kecil dan dapat ditelan. Jadi mulut ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu ada gigi, kelenjar ludah, dan lidah. Gigi itu berfungsi untuk mengoyak makanan. Jadi ini disebut dengan pencernaan secara mekanik. Lalu ada kelenjar ludah yang mengandung enzim petialin atau amilase untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Jadi ini disebut dengan pencernaan secara kimiawi. Lalu lidah ini berfungsi untuk memindah-mindahkan makanan di dalam mulut. Lalu organ kedua yaitu ada esofagus. Esofagus atau kerongkongan yang berfungsi sebagai untuk memindahkan makanan dari mulut menuju lambung. Lalu yang ketiga ada lambung. Di lambung ini terdapat otot lambung yang berkontraksi untuk mengaduk bolus dan memecahkannya sehingga menjadi lebih kecil dan disebut dengan pencernaan secara mekanik. Ya, organ selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu duodenum atau disebut dengan usus 12 jari. Lalu jejunum atau usus tengah.
dan ileum, usus penyerapan. Lalu selanjutnya ada usus besar. Bahan makanan yang sampai di usus besar dikatakan dengan bahan sisa. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Lalu selanjutnya ada rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Selanjutnya yaitu materi tentang proses pencernaan. Kita perhatikan saat kita makan. Jadi makanan masuk ke dalam mulut. Lalu di dalam mulut makanan akan dicerna secara kimiawi dan mekanik oleh gigi, kelenjar ludah, dan lidah. Lalu setelah dari mulut, makanan akan menuju faring, melalui faring dan menuju kerongkongan. Di dalam kerongkongan ini, makanan akan didorong ke lambung dengan gerakannya yang disebut dengan gerakan peristaltik. Lalu di dalam lambung, makanan akan dicerna secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Jadi dari lambung ini makanan akan didorong menuju usus halus. Di dalam usus halus ini sari-sari makanan akan diserap. Lalu dari usus halus makanan akan didorong menuju usus besar. Fungsi usus besar adalah tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Lalu makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Baik, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda semuanya dengan berupa tugas berkelompok ya, diskusi berkelompok, yaitu mengerjakan kegiatan yang ada pada LKS-nya, yaitu terdapat pada halaman 9. Kelompoknya dibagi berdasarkan tempat duduknya saja, oke? Jadi satu kelompok itu akan berisikan 4 anggota. Jadi silahkan diatur sendiri ya Ananda semuanya. Ibu harap tidak ada yang membuat keributan dan nanti jika ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan kepada Ibu. Baik Ananda semuanya. Dan nanti setelah selesai Ibu akan menunjuk perwakilan untuk menjelaskan apa yang sudah didiskusikan kepada teman-temannya, oke? Karena tadi kegiatan diskusi kita sudah selesai dengan penampilan dari kelompok 4. Kita berikan dulu tepuk tangan dan terima kasih kepada kelompok 4 karena sudah menjelaskan dengan sangat baik ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu siapa yang dapat menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini? Apakah tidak ada? Mau Ibu tunjuk? Ya baik, kepada Jean, ya silakan Jean. Ya bagus sekali, terima kasih Jean. Kita berikan tepuk tangan kepada Jean. Ya, kesimpulan yang disampaikan oleh Jean tadi yaitu merupakan organ dari sistem pencernaan. Yang pertama yaitu mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Baik. Sekarang Ibu akan menyampaikan manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini. Karena kita mempelajari sistem pencernaan pada hari ini, kita dapat mengetahui apa itu sistem pencernaan. Lalu kita juga dapat mengetahui organ dan fungsinya seperti yang dijelaskan oleh Jean tadi pada kesimpulannya. Lalu kita juga dapat mengetahui proses dari sistem pencernaan. Agar Ananda dapat lebih memahami lagi materi pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda, yaitu merupakan tugas yang ada di AKS-nya berupa latihan soal ya, pilihan ganda dan esainya yang terdapat pada halaman 7 dan 8 kalau tidak salah ya. Oke. Tugas ini akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya untuk dinilai, jadi jangan lupa untuk dikerjakan ya Ananda semuanya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya Ibu juga minta Ananda untuk membaca terlebih dahulu di rumah materi yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu bisa dilihat pada LKS-nya juga ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf.
Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya.